Makanya memang ada Pak satu pedoman. Kalau kita beternak di daerah panas, maka karbohidrat harus lebih tinggi dibanding kita pelihara di daerah dingin. Jadi rekan-rekan yang kandangnya katakan di pinggir pantai, jangan kecil hati. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan BP National Channel, channelnya peternakan. Kali ini saya berada di Pasuruan, Jawa Timur, dan kita berada di kandangnya Mr. Wadus Farm. Nah, ini kita akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan beliau, dengan suhunya perdombaan. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe video ini, share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu dari beliau. Selamat mengikuti. Solusinya gimana? Saya diberikan solusi dari sekian banyak yang kami konsultasikan. Kompres air hangat, kompres air dingin berselang, panas dingin, panas dingin, panas dingin. Alhamdulillah 3-4 hari banjir susu semua. Kemudian pengaruh suhu terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan 1 bulan luar biasa bagusnya. Kalau pas ini Pak, tadi kan dipindah. Ada tadi kecenderungan minum pun tidak mau Pak ya? Ya. Untuk makannya gimana Pak? Makan luar biasa. Kalau yang Indo yang stres, nggak begitu. Indo-Indo bunting. Oh, yang induk bunting, induk makannya bunting juga makan udah mulai malas. Ya. Tapi saya kan berpikir biasanya kalau mau lahiran kan memang malas. Saya pikir normal. Yeah. Mulai menurun nafsu makan kayak gitu. Susu udah bunting, udah merah. Oh, bentar lagi. Terus tadi ada yang apa namanya induk kan boleh dikatakan ambruk lah, ya. Semacam lumpuh gitu Pak ya. Ketika setelah melahirkan apa sebelum Pak? Setelah lah. Ini bisa apa solusinya Pak di apa biasanya? Iya, saya solusinya diberikan yaitu satu cairan tubuh, coba dipompa cairan tubuh. Yang kedua dikompres itu susu yang tidak keluar. Aman semua 6 induk. Jadi pengompresan dalam sehari itu gimana Pak? Praktek ngompresnya? Jadi habis dikompres air hangat ya. Tunggu sesaat. Ini pas pagi atau siang? Sehari 2 kali Pak. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Iya. Oke. Kalau itu perbuatan itu sudah saya lakukan sejak di Banyuwangi sama. Pokoknya ada mengeras, kasih ambing besar susu nggak keluar. Kasih hangat, tapi dikompres pakai lap itu Pak. Ya, pakai kain lap, anduk itu bisa terus dilap ya Pak ya? Iya, dilapkan, bukan ditaruh panas, kasihan locot. Oh iya. Bukan kayak ngompres orang. Batuk itu tempelkan nanti ganti bukan. Nah, di apa ya, cari kain yang halus supaya tidak terjadi luka. Sekali ngelap kira-kira untuk pagi itu berapa? Ya kurang lebih sekitar 10-15 menit Pak. 15 menit ya. Sore gitu berlangsung. Sore lagi kita ulangi. Selama 4 hari sudah. Memang ada yang menyarankan diinjek, injek oksitosin plus injek vitamin ADE atau multivit per 48 jam. Kita praktekkan, bagus juga. Jadi itulah pengaruh suhu baik terhadap buntingan stres, kemudian terhadap kelahiran, berdampak pada susu, kemudian yang pembesaran ternak saya yang 3 ekor ini pertumbuhannya luar biasa padahal pindah kandang. Jadi kalau yang induk tadi kan yang mau bunting yang mau lahiran Pak ya, itu karena perubahan suhu bisa stres Pak ya. Dampaknya susu tidak keluar jadi itu ya. Tapi kalau sama yang baru tumbuh ya kan, ini kan pertumbuhannya lebih bagus justru. Lebih bagus. Nah, di saat-saat awal gimana Pak? Nafsu makan, minum dan sebagainya ketika ini. Sejak datang sudah. Jadi tidak kelihatan stres Pak ya? Enggak ada. Nah, ini dari kali baru mungkin 450 mdpl Pak ya, 400-an. Nah, sekitar 400 mdpl. Kalau di sini di sini nih nggak lebih dari 10. Berarti di Pasuruan dataran rendah Pak ya. Pinggir laut. Daerah panas ya.
Justru malah enggak muncul stres, Pak ya? Stres enggak. Suhu 38, makan enggak aturan. Makanya memang ada, Pak, satu pedoman. Kalau kita beternak di daerah panas, maka karbohidrat harus lebih tinggi dibanding kita pelihara di daerah dingin. Ya. Saya ulang. Kalau kita beternak di daerah panas, maka pakan karbohidrat harus lebih tinggi dibanding kita pelihara di daerah ketinggian. Dan sebaliknya, apabila kita beternak di daerah dingin, protein harus lebih tinggi dibanding di dataran rendah. Itu rumus dasarnya kayak begitu. Memang pakan, seperti rekan-rekan peternak pernah bilang, makan itu ya pokoknya kuat aja sehingga keimangan, Pak. Susu banjir pada saat dia kemarau kering panas. Nah ini baru jalan 1 bulan. Saya akan lihat nanti bulan kedua untuk mempelajari tentang suhu ini. Nah, tadi kan yang melahirkan malam semua, Pak ya? Nah, lahirannya malam. Yeah. Jadi pada saat cuaca ngedrop, cuaca dingin lah. Di bawah 30 lahir. Saya waktu lahiran keempat itu sudah nebak. Saya bilang ini yang 3, ini nanti malam lagi. Lah apa Pak? Wes delokon aku. Ternyata betul malam lagi. Nah, bener. Saya kan langsung buat catatan. Karena cuaca ekstrim itu, Pak. Ya. Oh, suhu di bawah 30. Lahir lagi di bawah 30. Lahir lagi di bawah 30. Apakah itu suatu kebetulan tapi kok sampai 6 ekor? Terus yang lahiran kembar tadi, Pak, kan arahnya hampir semua ya? Semua ya, Pak? Semua lahir kembar. Kembar, ada yang kembar 3. Ada yang kembar 3. Ini lebih karena apa, Pak? Lebih karena apa faktor? Mohon maaf, rekan-rekan, ngopi dulu. Sambil ngopi ini. Oh, sambil ngopi, sambil ngerokok ini. Nah, kalau soal cerita anak kembar, anak tunggal, Pak. Saya awal beternak, anak itu tunggal semua. Terus pendapat orang, Pak, kalau sopas atau teksel, ya anaknya mesti 1. Saya waktu itu pakannya murni rumput, ngambil rumputnya di perkebunan. Ya. Kemudian seiring waktu, saya mulai mengenal sentrat, mengenal ramban indigo pera. Tak rubah pakan itu, sudah nggak ngarit lagi di bawah coklatan atau kopian. Mulailah ada anak kembar 2, tapi jarang. Nah belakangan ini kan tak genjot karbo, Pak. Kemarin data di Banyuwangi dari 27 induk. Nah, (27 induk, 12 bulan, 60 ekor anak. Terus saya hitung, andaikan 1 induk 1 tahun itu lahirnya 1,5. 1,5 itu bukan 1,5 anak, 1,5 masa usia kelahiran itu loh, Pak. Kan 1 kali kelahiran kan 8 bulan. Ya. Nah, berarti 27 ekor kali 1,5 ketemu piro iki? 27 ditambah 13,5 ya. Anggap aja 40. Ya kan? 1,5 itu apa ya? Bukan 1,2 kan? Kan 1 tahun itu 12 bulan, Pak. Enggak, maksudnya 1,5 dah. Oh, 1,5 iki. Ya. 40,5. Berarti kan 40, anggap kita bulatkan 40 ekor. Ya, 40. Kok bisa 60? Berarti kan ada yang kembar. Ya. Yang kembar kita hitung. Berarti kan 20. Ya, setengahnya. 50% kembar. Setelah pakan karbo tinggi. Pakan karbo tinggi itu pas kapan, Pak?
Mulai bunting. 2 tahun. Oh iya, ya mulai bunting. Mulai darah. Iya mulai darah. Saya kan nyetak darah sendiri. Gini karbohidrat kok iki, Pak. Oh, berarti khusus untuk nyetak indukan sendiri, Pak. Jadi tingkat kesuburan induk, tingkat kesuburannya jauh lebih tinggi. Ya itu dari 27 anak 60 persis saya hitung dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Loh, 60. Akeh juga. Terus kalau dibanding tadi ini kan kasus yang di sini kan pindah dari Banyuwangi, Pak ya? Ya. Kan 6 ya. 6 semua lahir kembar. Kembar kabeh. Nah, itu lebih karena faktor cuaca tadi atau gimana ya? Enggak, kan cuaca kan sudah terakhir. Janin kan sudah di dalam sejak di sana. Di sini, iya. Ya. Itu memang waktu itu dia pakan full. Makanya rata-rata BCS 5 saat bunting. Saiki sampai lihat tadi ya. Habis lahir posisi induk bukan BCS 3 atau 4, tetap BCS 5 bundir. Habis lahir baru kelahiran tanggal 13. Berarti tanggal 13 saiki tanggal berarti 17 hari. Tanggal 2 sekarang. 20 hari ya. 20 hari kelahiran. Kayak BCS 5 semua induk, Pak. Nyusoni. Kalau sekarang gimana kondisi, Pak? Dengan alhamdulillah ini udah adaptasi semua, susu udah banjir kayak gitu. Berarti nanti bisa dilihat perkembangan yang lahir di sini, Pak, ya? Jadi makanya rekan-rekan peternak sejak awal saya bilang tidak ada peternak itu yang hebat. Nggak ada peternak itu yang hebat tuh nggak ada. Yang ada adalah peternak yang mau belajar, belajar dari kandang sendiri, belajar dari kadang lintas sektoral. Itu tadi saya sampai konsultasi ke Bu Bidan. Soal kelahiran manusia kayak apa sih? Soal susu manusia kayak apa sih? Ternyata sama, kemiripannya sama, banyak kemiripannya. Terus saya ambil kesimpulan, oh ternyata kayak begini. Ya malum, saya karena orang nggak sekolah ya, dalam artian sekolah di bidang peternakan kan sama sekali. Saya hanya melihat fakta, kemudian saya masukkan akal sehat saya, logika saya, berpikir akhirnya. Yaitu kok manae selalu di bawah 30 derajat ada apa? Oh berarti dia menunggu betul suhu itu ngedrop. Kalau di gratis sama sini panas mana? Ya, gratis sama sini panas mana? Kalau gratis dengan sini panasan sini karena nih spandek. Oh, selain lokasi kandangnya juga ya, Pak? Iya. Kandang ya. Di sana itu paling 36. Terus pinggirannya pohon semua. Pinggirannya tuh pohon semua, Pak. Jadi teduh. Makanya kita di dalam sana kan sejuk. Kalau ventilasi sama dengan di sini, anginnya los. Nah ini ayo kita belajar pengaruh suhu. Jadi rekan-rekan yang kandangnya katakan di pinggir pantai, jangan kecil hati. Bukan berarti yang di ketinggian itu jelek, bukan. Bukan. Di ketinggian ada keunggulan tersendiri. Apa? Pakan kita lebih mudah. Itu keunggulannya dia. Nah, kalau di dataran rendah, pakan memang kita lebih sulit, apalagi menghadapi situasi seperti ini. Kemarau ya. Kemarau panjang, kemudian cuacanya ekstrim, sampai 38 derajat. Makanya ini dengan trouble yang kemarin, awalnya begitu stres, Pak. Waduh, gagal saya. Apa? Beli termometer. Taruh kandang. Nah, konsultasi. Bener. Dari dokter ini begini. Saya ambil, oh bener. Dari bidan ini, oh bener. Nah, kemudian saya nyoba belajar di ayam, di unggas. Loh, hijau. Ayam pedaging cepet banget. Wah, kayak panas terus, kayak hangat terus. Artinya suhu hangat akan lebih baik karena dia nafsu makan tinggi. Bukannya kalau manusia, bukannya makan sedikit terus jadi daging ya enggak. Kan kalau palatabilitasnya dia jauh lebih baik. Kalau manusia itu kan di daerah dingin suka malah doyan makan, Mbak. Iya. Nah, ngemil lah ya. Kebalikan.
Beda dengan ternak ya. Beda Ternak sekali punya ya. metabolisme sendiri Pak ya. Jadi ini informasi baru bahwa temperatur itu pengaruhnya kalau temperatur panas ya khususnya Pak, kurang bagus untuk ternak. Ini satu sisi informasi baru dari apa, pengalamannya apa, bahwa temperatur yang panas ini menghasilkan ternak yang lebih bagus ya Pak ya. Iya. Untuk sementara Kalau ini ya Pak. Untuk sementara ini saya belum tahu bulan depan. Baru sebulan ya. Baru sebulan. Saya pelajari nanti ini. kita lihat catatan progres ini pertumbuhan recording dombanya, nanti kita lihat juga bahwa apa yang disampaikan apa itu real gitu loh. Jadi bukan asal omon-omon katanya Pak Prabowo. jadi ya ini apa yang disampaikan apa ini ya apa yang dilakukan apa. Jadi ya kalau ada perbedaan ya wajar-wajar saja gitu loh. Memang saya baca Pak, daerah suhu panas dingin tergantung jenis ternak yang diternak ya betul, tidak salah. Tapi itu kan jawaban sifatnya umum. Nah, kita lihat teman-teman musim hujan minum malas, produksi susu turun. Nah, satu lagi Pak. Ya. Saya kan pernah milking Pak ya, main perah. Terus saya banyak teman pemain perah, buahnya di Banyuwangi khususnya. Ya. Saya sempat tanya, tapi waktu itu saya nggak ngeh. Kenapa ampas tahunya kok dicampur air? Kan logikanya makin kering katanya makin bagus. Ya. Pak, kalau nggak kita campur air, susu ini dapatnya sedikit. Oh gitu ya, udah. Ke teman supplier sama. Tapi bukan dicombor gelombiaran, ampas tahu ini sak gegem, banyune sak bak jeding. Nyemek-nyemek lah ya Pak ya. Iya. Terus ke teman peternak lagi, masih di Banyuwangi, sama. Peternak satu lagi, sama. Sampai aku takon bojo. Lek posyandu kan istri kader posyandu. Itu untuk ibu hamil itu gede susu apa sih? Oh makanan ini kemudian minum harus sekian kali lipat dibanding dia tidak menyusui. Berarti butuh air. Saya telepon Bu Bidan, betul. Harus minum yang cukup. Lebih dibanding dia tidak menyusui. Jadi bancare susu dari hasil kesimpulan saya ini tadi, seyogianya kalau memang bisa pakan untuk induk yang bunting menyusui, coba sedikit dibikin nyemek-nyemek, bukan gelombiaran ya, bukan dicombor gelombiaran. Karena dari pengalaman teman-teman perah itu sama, ampas tahu semuanya dikasih air lagi. Dikasih air itu kira-kira sekitar 50% sampai 75% dari volume ampas tahu itu sendiri. Tak tanya kenapa dikasih, kok nggak malah kering? Ya malah sedikit Pak susu nih. Kalau gini lihat, kita udah pemain lama Pak. Nah kalau bicara total solid, walau-walam karena saya nggak punya lab. Tapi yang jelas susu itu gede. Ya. Itu. Nah, jadi ini pun saya mau mencoba. Jadi mau bikin tempat sendiri khusus untuk induk-induk menyusui. Pakannya apa? Ini saya ampas tahu nggak punya. Mau nggak sentral itu tak gaya nyemek-nyemek. Terus gimana nanti cara menyajikannya? Kalau di perah, ya terbukti. Nah, perah dengan ini kan nggak jauh beda. Produksi susu kan dari kelenjar susu. Ya. Dari produk yang dimakan. Kalau makannya garingan terus, ya nggak keluar. Kalau pakan kering sama nyemek, Bah, pengaruh ke lemak enggak ya? Ke lemak? Ya. Loh, tergantung nutrisinya. Kalau sama, katakanlah pakan yang disajikan itu sama nutrisinya, protein kasarnya sekian dengan pakan yang sama, satunya dikasih nyemek, satunya Nah. keringan. Nah, ada nggak pengaruh misalnya yang full kering ini nanti lemaknya lebih tinggi, yang kering lebih rendah? Ada nggak pengaruh? Nah, kalau full kering, kalau kering itu kan lebih tinggi. Kalau kering itu kan lebih rendah. Nah, kalau kering itu kan lebih tinggi. 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 Nah
apa namanya, jadinya lemak lebih sedikit misalnya kayak gitu. Agak ada hubungannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Air kandungannya apa sih? Oke, ya. Nggak ada, Pak. Jadi jangan berpikir akhirnya, oh karena basah makanya ya. Paling hanya kandungan air dalam tubuh. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih. Nggak ada. Jadi ini suhu ini ayo kita belajar bareng. Ya. Saya baru terbuka pikiran saya sejak ada kandang di sini. Ternyata pengaruh suhu terhadap ternak itu sangat luar biasa. Di sini kalau lihat kandang kan suhu boleh dikatakan lebih tinggi, Pak ya. Ya. Tapi secara ventilasi gimana, Pak? Ventilasi memang harus los. Ya kan, maksudnya bagus ya. Bagus ini ya. Pak. Dari keliling semua. Ya, daripada nanti sudah bikin kandang wis panas, ventilasinya kurang lancar. Kayak untuk kapal selam. Oke. Jadi suhu pengaruh terhadap palatabilitas. Jauhan suhu hangat. Iya. Jadi kita kan pakan itu kan pakan apa yang bagus, yaitu pakan yang murah, berkualitas, berkelanjutan. Terus penyajian pakan apa? Cukup nutrisi, cukup volume, palatabilitas tinggi. Dah. Suhu yang tinggi, pakan meningkat, Pak ya. Air? Iya, meningkat, Pak. Minum nggak karu-karuan. Ya. Makan juga nggak karu-karuan. Akhirnya ya lihat sendiri, lo nyusoni kok BCS 5. Ya nanti kita lihat yang itu. BCS 5 Pak. Wes nyusoni masih kemudian kita lihat langsung. Nggak jeglong sama sekali itu makanya. Ya, kita langsung lihat ternaknya nanti. Iya. Ya. Oke, cukup untuk suhu, Pak. Oke. Nah ini kepala kita belajar bareng. Semakin panas saya, Pak. Ya. Dari pagi ya. Oke. Ya. Yang enggak ini malah HP saya, Pak. Ini baterainya semakin turun. Baterainya apa malah semakin tinggi, kita yang semakin turun, Pak. Luar biasa, Pak. Nanti kita lihat ininya ternaknya, Pak. Ya. Review kandangnya apa. Matur suwun, Pak. Ya.